Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Nah, untuk pembahasan kita hari ini, kita sudah masuk ke bab 2, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang akan Bapak bahas yang pertama yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini secara garis besar, pengertian mobilitas sosial adalah suatu perubahan susunan status orang-orang dalam masyarakat dengan cara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, mobilitas sosial juga merupakan penggambaran gerakan, perubahan, kedudukan, dan peran dari orang-orang yang ada dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, untuk secara epistemologisnya, istilah mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis. Nah, yang berarti bergerak, dan sosial yang berarti masyarakat. Nah, jadi mobilitas ini dapat diartikan sebagai gerakan masyarakat. Nah, sedangkan pengertian mobilitas sosial secara harfiah yaitu suatu gerakan yang terjadi karena berpindah ataupun berubah posisi seseorang atau sekelompok orang pada waktu yang berbeda-beda. Nah, dari pengertian di atas dapat diambil 3 hal pokok yang menyangkut mobilitas sosial, yaitu yang pertama perubahan kelas sosial baik arah ke atas ataupun arah ke bawah. Nah, yang kedua akan terjadi dampak sosial atas kelas sosial baru yang diperoleh. Nah, dan yang ketiga dialami oleh manusia baik secara individu ataupun kelompok. Ini juga ada menurut para ahli tentang mobilitas sosial. Nah, untuk yang pertama yaitu menurut Paul B. Horton dan Chester L. Holmes. Nah, mereka mengartikan mobilitas sosial itu sebagai suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Dan yang kedua menurut Kimball Young dan Raymond W. Marx, mereka mengungkapkan bahwa mobilitas sosial itu adalah suatu mobilitas dalam struktur sosial, diantaranya pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Dan yang ketiga menurut William Komblom. Nah, dia mengartikan mobilitas sosial itu sebagai suatu perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, serta kelompok sosial dan satu lapisan ke lapisan sosial yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial pada umumnya pembagian jenis mobilitas sosial ada 2 macam, yaitu berdasarkan tipe dan berdasarkan ruang lingkupnya. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Nah, yang pertama mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas jenis vertikal ini adalah perpindahan individu atau objek dari satu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Nah, untuk mobilitas sosial vertikal naik ini terjadi apabila seseorang mengalami peningkatan kedudukan menuju tingkatan yang lebih tinggi. Dan mobilitas sosial vertikal turun ini terjadi apabila seseorang mengalami penurunan kedudukan. Nah, untuk yang kedua, mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial horizontal ini adalah perpindahan individu objek dari satu kedudukan sosial lainnya yang sederajat. Ini juga ada faktor-faktor yang mendorong dan menghambat mobilitas sosial. Nah, untuk faktor pendorongnya
yaitu yang pertama faktor struktural. Nah, kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia. Nah, untuk yang pertama seperti Soekarno, yang kedua Soeharto, yang ketiga B.J. Habibie, yang keempat Abdurrahman Wahid, yang kelima Megawati, dan yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh Joko Widodo. Nah, ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Nah, dengan sistem tersebut, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial yang berupa jabatan politik yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi berdasar pada keturunan, nah, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh di atas menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Nah, hal inilah yang tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan raja sendiri. Nah, struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Bukan menjadi presiden apabila kalian merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu. Jangan berkecil hati. Banyak contoh tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin. Kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan melainkan prestasi. Nah, memang keturunan memiliki peran penting dalam perjuangan mobilitas sosial. Anak orang kaya mudah untuk memperoleh modal usaha dibandingkan anak orang miskin. Nah, namun pada masa sekarang banyak orang miskin yang menjadi kaya karena kegigihan dalam berusaha. Demikian halnya banyak kasus orang kaya tiba-tiba miskin karena terlena dengan kekayaannya lantas menjadi santai menjalani hidup. Nah, untuk yang kedua itu faktor individu. Nah, setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Nah, untuk sebagai contoh, dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Nah, hanya satu orang yang diterima karena dianggap memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perbedaan individu orang-orang di sekitar tempat tinggalmu. Nah, yang mempengaruhi peluang mereka mengalami mobilitas sosial ke atas. Nah, untuk yang ketiga yaitu faktor sosial. Nah, untuk faktor sosial, setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan ini akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya saat ia dilahirkan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya. Ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Kalian tentu juga ingin meningkatkan status sosial kalian. Nah, orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari mereka. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik dapat memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Nah,
Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan primer. Nah, untuk yang terakhir yaitu faktor politik. Nah, untuk faktor politik, bangsa Indonesia bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang baik, kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi ini tentulah berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, untuk pada masa tersebut situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha untuk menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Nah, untuk beberapa pemberontakan juga terjadi yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal inilah yang jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Selanjutnya, kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, jika pendidikan berkualitas, mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekali ilmu yang diperolehnya. Nah, sebaliknya, kesulitan dalam akses pendidikan yang bermutu menjadi orang tak menjalani pendidikan yang bermutu juga, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, selain memahami berbagai faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, kalian juga perlu memahami beberapa faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, untuk beberapa faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial yang telah kalian pelajari di atas, pada dasarnya juga merupakan faktor penghambat mobilitas sosial apabila kondisinya terbalik. Nah, sebagai contoh, pendidikan akan menjadi pendorong mobilitas sosial apabila sistem pendidikan bersifat terbuka, masih seperti Indonesia pada masa sekarang. Apabila sistem pendidikan seperti pada masa penjajahan, mobilitas sosial juga masyarakat pasti terhambat. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Saat ini negara Indonesia masih memiliki penduduk miskin kurang lebih 12%. Hal inilah menjadi hambatan dalam mobilitas sosial. Karena itulah pemerintah berusaha mengurangi kemiskinan tersebut dengan berbagai cara. Dengan hilangnya kemiskinan, dengan sendirinya masyarakat akan mudah mengakses berbagai fasilitas dasar dan memudahkan mobilitas. Untuk yang kedua, diskriminasi. Nah, diskriminasi berarti pembedaan, perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Nah, pada masa penjajahan terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu saluran mobilitas sosial. Nah, menurut Pitrim Al-Sorikin, ia menyebutkan saluran mobilitas sosial terbagi atas lembaga pendidikan, organisasi politik, angkatan bersenjata, lembaga ekonomi, dan lembaga keamanan. Nah, untuk lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal atau informal merupakan saluran untuk mobilitas sosial vertikal yang sering digunakan, sebab
melalui pendidikan orang dapat mengubah status sosialnya. Nah, untuk organisasi politik, seseorang anggota dari partai politik yang profesional serta mempunyai dedikasi yang tinggi kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status dalam partainya serta mungkin dapat menjadi anggota dewan legislatif atau eksekutif. Nah, untuk angkatan bersenjata, seseorang individu yang bergabung dalam angkatan bersenjata biasanya ikut berjasa dalam membela nusa dan bangsa. Nah, sebab dengan jasa tersebut ia mendapatkan sejumlah penghargaan dan naik pangkat. Nah, dan untuk lembaga ekonomi, artinya organisasi ini baik bergerak dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Nah, untuk lembaga keagamaan, lembaga ini adalah salah satu faktor dari mobilitas vertikal. Walaupun setiap agama meyakini bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama. Dampak mobilitas sosial. Nah, sebuah mobilitas sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik secara vertikal ataupun secara horizontal dapat memberikan dampak-dampak baik, positif ataupun negatif terhadap kehidupan sosial. Nah, selain itu juga dapat memberikan dampak baik bagi orang yang mengalami mobilitas itu sendiri ataupun bagi seluruh anggota masyarakat. Nah, untuk dampak positifnya itu terdapat beberapa yang muncul sebagai akibat adanya mobilitas sosial dan masyarakat, diantaranya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama, dapat memberikan dorongan atau rangsangan kepada warga, masyarakat, individu maupun kelompok untuk bekerja. Perubahan sosial akan lambat terjadi. Dan yang kedua, kelompok atau individu akan berusaha untuk mewujudkan harapan atau cita-citanya. Hal ini karena adanya kesempatan terbuka untuk pindah dari lapisan bawah ke lapisan atas. Nah, yang ketiga, suatu mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Suatu mobilitas sosial mendorong masyarakat untuk mengalami perubahan sosial ke arah yang diinginkan. Namun sebaliknya, jika masyarakat statis dan tidak banyak bergerak, maka perubahan sosial akan lambat terjadi. Nah, selanjutnya, kelompok atau individu dapat merasakan kepuasan apabila dapat mencapai kedudukan yang diinginkan atau dapat meningkatkan kedudukan sosial dalam masyarakat. Dan yang kelima, tidak menutup kemungkinan bagi warga kelas sosial tertentu akan lebih maju daripada warga kelas sosial di atasnya. Nah, untuk dampak negatif mobilitas sosial, sebagian mobilitas sosial juga dapat memberikan dampak negatif yang seringkali muncul mengiringi misalnya adalah urbanisasi, munculnya kawasan kumuh, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan konflik. Nah, untuk kemiskinan sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial. Yang kedua, terjadi konflik atau benturan antara berbagai nilai dan kepentingan tertentu. Yang ketiga, urbanisasi sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial. Yang keempat, banyaknya pengangguran sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial. Yang kelima, perilaku kriminal sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial. Dan yang keenam, akan munculnya kawasan kumuh sebagai konsekuensi negatif mobilitas sosial. Itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada yang kurang jelas dan kurang dipahami, silahkan bertanya. Bapak kira cukup. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.